Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram. Mendalami kitab Bulughul Maram versi mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-495. 495, yaitu sholatul janazah wasatal mar'ah. Sholat janazah di tengah-tengah perempuan. Ya, maksudnya janazahnya perempuan. Wa an Samurah ibni Jundubin radhiyallahu an qala sallaitu wara'an nabi ala mar'atim matat fi nifasiha faqama wasataha. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an qala, dia berkata, aku sholat di belakang Nabi. Ya, Nabi menyalati seorang wanita matat fi nafsiha, yang mati, wafat, nifas, karena nifas, melahirkan, meninggal karena melahirkan. Faqama wastaha, maka beliau berdiri di tengah-tengah perempuan itu. Maksudnya letaknya ya. Apa kesimpulan hadis ini? Al-wajib istiqbalu juz'in minal mayyit inda salat alaih. Yang wajib itu adalah menghadap mayit, juz dari mayit saat sholat. Jadi kalau ada mayit, yang penting sebagian dari tubuhnya. Ya, mau di kepala, mau di tengah, mau di, pokoknya jangan sampai mayit di sini, kita sholatnya di sini. Nggak boleh. Depan sih depan, tapi nggak di sini. Nah, mau di sini, di sini, di sini, nah, boleh. Tapi ada yang afdol, letaknya afdol, tadi disebut. Ya, yaitu kalau perempuan di bokongnya, katanya. Di pantatnya. Kalau bahasa kasar, di bokongnya. Karena kan dia menghadap ke sana kan. Kalau laki-laki di kepalanya. Sunnahnya. Yang kedua, itsbatus salat mayit al-mar'ati an-nufasa. Menetapkan salat mayit terhadap perempuan yang nifas, yang meninggal karena melahirkan. Wa ghairiha, dan lain sebagainya. Fa inna kaunaha nufasa ghair mu'tabar. Adapun keberadaan perempuan disebut nifas, itu tidak dijadikan patokan hukum. Yang dijadikan patokan kan matinya itu. Ya, mau mati karena apa, karena apa gitu kan. Nah, tapi yang penting itu mati dan perempuan, jenis kelaminnya. Yang ketiga, as-sunnah ayyaqifal imam inda ajizatil mayyit. Jadi sampai pun meninggal, mayat tetap dibedakan laki-laki dan perempuan ya. Tetap dibedain. Antara lain dalam penyebutan. Tapi penyebutan hu dan ha, kalau kita ngerti, itu tidak terlalu berarti. Mau Allah marhamhu, Allah marhamha, itu tidak terlalu berarti bagi ahli bahasa. Sebab kalau hu, itu larinya ke mayit. Mayit laki-laki dan perempuan sama. Kalau ha, larinya ke janazah. Jadi maksudnya hu itu kepada laki-laki, ha kepada perempuan. Kembalinya domir, nyak, gitu kan. Nyaknya itu kepada
laki-laki yang nggak ada tamar butohnya. Kan mayit itu tidak ada tamar butohnya. Memang ada tak mayit gitu, tapi taknya itu tak perahu. Ya, tanda perempuan dalam nahu itu dengan alif dan tak, tamar butoh. Jadi kalau hu kita bacanya kembali kepada mayit. Kalau ha kepada janazah. Nah, janazah itu tidak dibedakan laki dan perempuan disebut janazah. Tapi kita kalau mau afdol, ya hu kepada laki-laki, ha pada perempuan. Jadi Allah marhamhu, nah itu untuk laki-laki. Allah marhamha, perempuan. As-sunnah ayyaqifal imam inda ajizatil mayyit. Sunnahnya, posisi berdirinya imam itu di depan bokong mayit. Di sebelah bokongnya. Kalau perempuan, berarti tengah ya. Inda wastaha, artinya inda wastiha, di tengahnya. Wa huwa qaulu Syafi'i rahimahullah. Ini adalah pendapat Syafi'i. Ya, pendapat Imam Syafi'i. Wa yaquful imam hidha ra'sil rajul. Serta imam berdiri ngepas dengan kepala laki-laki. Kalau laki-laki jenazahnya itu pas kepala. Kalau perempuan tengah. Lima rawa anasun radhiyallahu an annahu shalla ala rajul faqama inda ra'si. Karena nanti ada riwayat Anas bahwa Rasulullah menyalati mayit laki-laki, ya. Beliau berdiri ngepas dengan kepalanya. Wa shalla al mar'a faqama inda ajizatiha. Dan beliau sholat perempuan, menyalati perempuan, berdiri di dekat bokongnya, di depan bokongnya. Faqala lahu Ala ibnu Ziyad, hakadha kana Rasulullah yaf'al. Ala bin Ziyad pernah bertanya kepada Anas, apakah begitu yang dilakukan oleh Rasulullah? Qala na'am. Beliau mengatakan iya. Jadi kesaksian para sahabat ini menjadi dalil hukum ya. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah, Abu Hanifah berkata, huma sawaun. Nah, ini perbedaan pendapat menurut mazhab Syafi'i begitu. Ya, yang dianut oleh kebanyakan orang Indonesia, ya. Kata Abu Hanifah, kedua-duanya sama. Bisalati ala rajul mar'ah wastal mar'ah. Kata beliau, laki-laki ta, perempuan ta, ya, posisi imam itu wastal mayit, di tengah-tengah. Au hidha'a sadriha, atau ngepas dadanya. Ya, posisi berdirinya. Wa qala Malik, bagaimana Malik? Wa qala Malikun rahimahullah hidha'a ra'si minhuma. Ngepas dengan kepala. Baik laki-laki maupun perempuan, ya. Jadi kalau Abu Hanifah di tengah posisinya, laki perempuan di tengah. Kalau Abu Hanifah di kepala. Imam Syafi'i laki-laki kepala, perempuan tengah. Jadi ya, geser sana, geser sini. Tapi nggak ada yang bilang di kaki. Jadi yang bilang kaki nggak ada. Berarti pilihannya adalah kepala dan tengah. Ya kalau kita nggak tahu bagaimana? Ya itu berarti boleh sana sini. Kalau kita nggak tahu, tahu-tahu ada jenazah aja. Ya karena kita umat Islam ini ada aturan-aturan yang kurang merestui identifikasi jenazah. Artinya identitas jenazah itu nggak terlalu dipublikasikan. Ya, kalau kaum Buddhis, orang Buddha, diperlihatkan fotonya. Oh, ini yang meninggal. Kalau kita kan kadang, siapa ya? Wislah siapa tak pokoknya surat jenazah. Ya diumumkan ada jenazah, biasanya selalu ba'da salat ya. Siapa ya orangnya? Saya kok nggak begitu kenal. Udah kenal atau nggak kenal kan? Nah, kurang dipublikasikan. Tapi kalau di agama lain diberitahu.
Ini namanya ini, tinggalnya di sini, dia punya karya-karya semasa hidup. Nah, apa? Karya-karyanya, ya, disebut. Nah, pernah jadi ini, pernah jadi ini, jabatannya apa. Sekarang juga ada kecenderungan begitu. Militer juga nyebut ya. Nah, beliau lahir di punya istri ini namanya, anaknya ini. Kalau kita kurang ya. Yajibu taqdimul ghusl wa salat ala dafn. Wajib mendahulukan mandi dan salat daripada ngubur. Lah ya tentulah, masa dikubur dulu baru dimandikan. Lah ya kepegawaian. Tapi tetap harus diatur ya. Wa yustahab ayyaja'ala suful janazah thalathan fa aktsar. Disukai sof janazah itu 3 atau lebih. Ganjil ya. Disukai 3 atau lebih. Wa yashtaratu li salati janazah syurutus salah litasmiyati salatan. Disyaratkan untuk salat janazah syarat-syarat salat. Jadi syarat-syarat yang menjadi syarat salat itu juga dikenakan untuk salat janazah. Walaupun bentuk gerakannya berbeda. Tapi karena disebut salat, maka sama dengan salat. Harus menghadap kiblat, harus suci dari hadas ya. Sama gitu ya. Tapi rupanya masalah kiblat kurang begitu penting ya. Kurang penting itu karena nggak ngerti. Pokoknya yang namanya imam itu kiblat, pengimaman itu kiblat. Padahal nggak selalu pengimaman menghadap kiblat, nggak selalu. Kebanyakan yang kita jumpai ya, bagi orang yang ngerti kiblatnya, pengimaman itu kebanyakan menghadap barat. Bukan kiblat tapi barat. Sedikit saja masjid yang betul-betul sesuai dengan arahnya. Nah, sini aja pernah kena kejadian kan, tidak menghadap kiblat. Berapa tahun itu? Nah, sekarang menghadap kiblat. Sudah dikiblatkan dengan biaya yang tidak sedikit. Litasmiyata salatan wala yashtara laha al jamaah. Tidak disyaratkan untuk salat janazah ini adalah jamaah. Tidak perlu berjemaah untuk menggugurkan fardu kifayahnya. Ya, untuk menggugurkan fardu kifayah asal disolati satu orang, yang lainnya sudah gugur gitu. Fatajudu furada, maka boleh dilakukan dengan sendiri. Wa yasqutul fardu biwahidah, dan otomatis kefarduan kifayah itu gugur karena dilakukan oleh satu orang. Ini bisa terjadi dalam bencana ya. Lagi bencana, di sana ada mayat, sini ada mayat, dan sulit disatukan karena berbagai hal ya, evakuasinya terkendala ya. Maka di sana udah berbagi aja. Orangnya ada berapa? Sana, bagi. Bisa terjadi. Seperti tsunami Aceh ya, yang mungkin tidak sempat disolatin itu mungkin banyak. Jadi bisa secara umum solatin semua. Walaupun jenazahnya tidak hadir, karena udah sempat tertanam, tidak diketahui lagi, dan susah lah dikenali, sudah sempat membusuk, jadi bau luar biasa. Waktu kasus di Aceh itu. Ya. Karena jumlah yang meninggal itu waduh luar biasa. Musibah ya. Dulu tuh berapa juta itu? Kasus tsunami Aceh itu. Juta apa ribu? Nyampe? Ya itu yang sempat dihitung ya. Yang nggak sempat dihitung atau bergelimpangan di mana-mana. Bergelimpangan di mana-mana. Jadi gimana kalau menghadapi begitu, nggak sempat dimandikan? Ya kalau nggak sempat diketahui itu di luar anu kita. Terus kalaupun dimandikan bagaimana? Udah ajur, dipegang juga rontok. Mungkin udah seminggu, udah 5 hari yang kita nggak pernah tahu.
dan sudah terendam air ya, air laut kan, itu lebih mempercepat pembusukan. Udah baunya nggak kira-kira lah, wong jalan aja udah pada merotol semua. Aspalnya sudah terangkat semua, jadi udah praktis kayak sawah aja, seluruh Aceh. Itu musibah. Itu pernah terjadi juga di Banten. Ya, waktu 1886 ya. Krakatau meletus 1886 kalau nggak salah. Ya. 1883. Airnya itu sampai ke Gunung Pinang. Anda bisa bayangkan. Semoga itu tidak terulang ya. Walaupun menurut orang-orang sudah waktunya katanya. Menurut BMKG, tanggal 20 sampai 29 akan ada gelombang tinggi. Dan kalau dilihat dari umurnya, kejadian itu lebih dari 100 tahun, biasanya terulang. Nah itu airnya sampai ke Gunung Pinang. Jadi di Gunung Pinang dulu itu ada bukti, yaitu ada jangkar. Di Gunung Pinangnya ada jangkar, berarti dulu kan sempat ke situ. Bayangkan tuh, kapal di Merak itu bisa ke sono. Nah, begitu juga di waktu di tsunami Aceh, wong kapal bisa di depan masjid. Ya kan? Tapi masjidnya alhamdulillah nggak rusak ya. Karena memang masjid itu rata-rata dibuat dengan pondasi yang kokoh. Ya, orang mengasosiasikan dengan ya masjid namanya dilindungi Allah. Tapi secara faktual juga yang masjid dibuat nggak seperti rumah asal-asalan. Pondasinya juga kokoh. Bangunan-bangunan Belanda itu biasanya dibuatnya kokoh sekali, seperti Bank Indonesia Bandung itu. Itu di bawahnya bukan sekedar tanah, pondasi, tapi di bawahnya dikasih pasir apa segala. Sehingga sudah diantisipasi kalau terjadi gempa. Jadi Belanda itu sangat ya. Semua buatannya di masa lalu masih kokoh. Sampai ada jembatan di Bandung itu yang dilintasi kereta. Masih bagus. Berarti udah berapa tahun itu Belanda pergi dari Indonesia. Bayangin itu, masih kokoh. Jadi dia kalau bikin kayaknya nggak tanggung ya. Di Mojokerto contohnya. Stasiunnya itu rata-rata pondasinya kayu jati. Gede-gede begini kayu jati. Mojokerto. Stasiun lama itu. Kita kembali ke sini. Walakin la tasku nisa ingkana hunaka rijal arajul. Tapi kalau yang menyalati itu perempuan bagaimana? Kondisi luar biasa ya. Kondisinya luar biasa, nggak ada laki-laki yang nyalatin perempuan. Menurut di sini tidak gugur. Kalau ada laki-laki, sepanjang ada laki-laki, jenazah disolati oleh perempuan bukan tidak sah, tidak gugur kewajiban kifayahnya. Jadi harus minimal satu laki-laki. Fa'ilam yakun fatajib ala nisa jamaah. Nah, kalau nggak ada gimana? Nah, kalau nggak ada, perempuannya nggak boleh satu, harus berjemaah. Ya, itu bisa dianggap menggugurkan. Ya, kalau laki-lakinya meninggal semua, adanya perempuan, kan bisa jadi kan, karena laki-laki sedang bekerja, dan sebagainya. Selanjutnya, as-salat alal mayyit fil masjid. Salat mayit di masjid. Memang buat kita sholat mayit di masjid ini terasa aneh. Artinya kenapa kok ada judul begini, kan? Sholat kan biasa kita saksikan di masjid. Nah, sunnahnya itu di rumah. Sholat jenazah itu sunnahnya di rumah. Pernikahan sunnahnya di masjid. Nah, kita terbalikan, nikah di rumah, sholat di masjid. Tapi nanti akan disampaikan bahwa yang penting enggak di rumah, enggak di masjid, yang penting jamaahnya banyak. Ya, bakalnya banyak di mana? Kalau banyak di rumah ya bagusnya di rumah. Contohnya bisa terjadi antara rumah dan masjid jauh.
Ya, rata-rata kan dimandikan di rumah kan? Mandi jarang di masjid ya. Kalau memandikan jenazah jarang di masjid gitu kan? Sehingga jarak rumah ke masjid jauh, tidak ada kendaraan. Ini bisa terjadi di kampung-kampung. Kalau kita sih mudah ya. Nah, ini gimana? Nah, kita lanjutkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, wallahi laqad shalla Rasulullah ala ibnai Baida'a fil masjid. Demi Allah, sungguh-sungguh Rasulullah pernah salat terhadap 2 putra Baida di masjid. Jadi ada 2 putra dari seorang wanita namanya Baida meninggal. Nah, itu disolati oleh Rasulullah di masjid. Apa ada sebab wurudul hadis katanya? Ada sebab wurudul hadis. Qalathu Aisyah radhiyallahu inda mata Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat Abi Waqqas meninggal, ya Aisyah fa amartu ayyamura bi janazah fil masjid. Fa umirtu, aku disuruh melintas di jenazahnya di masjid. Wa tusalla alaihi, maka disalati. Fa angkara nasja ala dzalika, lalu orang-orang ingkar. Jadi kata Aisyah, ya, saat meninggal Sa'ad bin Abi Waqqas, wa umirtu ayyumara bi janazati, aku disuruh untuk melintas jenazahnya di masjid. Fatusala alaihi, maka jenazahnya itu disolati di masjid. Aisyah diminta nengok. Nah, orang-orang ingkar. Ingkarnya bukan ingkar terhadap kehadiran Aisyah, tapi orang pada ribut karena sholatnya di masjid. Faqalat ma asra'a manasyan nas. Maka Aisyah pun berkata, alangkah cepatnya orang-orang pada lupa. Ma shalla Rasulullah ala Suhail ibnu Baida ila fil masjid. Beliau tidak menyalati Suhail bin Baida kecuali di masjid. Nah, ini rupanya terjadi setelah Rasulullah wafat. Jadi setelah Rasulullah wafat, ada jenazah yang dievakuasi ke masjid. Orang-orang pada ribut. Loh kok di sini? Maka karena ribut mungkin ada orang yang membisiki Aisyah supaya datang ke masjid. Nah, beliau pun datang. Lalu beliau mengatakan, alangkah cepat orang-orang ini lupa. Ya, Rasulullah pernah menyalati putra dari Baida di masjid. Nah, ini jadi Aisyah memberi kesaksian. Ya, sehingga mereka pun menjalankan sholat di masjid. Kesimpulan, hadzal hadis dalilun Syafi'i rahimahullah wal aktsarin fi jawaz salat al mayit fil masjid. Hadis ini menjadi dalil bagi Imam Syafi'i dan banyak lagi orang mengenai kebolehan sholat mayit di masjid. Nah, bagi kita ini kan hal yang sudah maklum, ya. Tapi sesungguhnya sunnahnya itu di rumah persoalannya. Yang kedua, wong di di Mekah aja di Masjidil Haram ya. Jarang kita lihat ada di rumah-rumah kan. Nah, karena memang tujuannya supaya yang hadir banyak. Nggak tahu itu apakah mereka menyelipkan orang apa enggak. Ya, menyelipkan request. Kalau yang meninggal tuh jauh dari Masjidil Haram gimana? Kampung-kampung. Apa mereka request dulu? Kosong enggak gitu kan? Atau gimana? Ke Masjidil Haram kan ini butuh koordinasi dengan DKM sana kan. Wallahu alam. Katanya sih kalau kita tidak awasi maka di kuburnya itu bukan di Ma'la katanya sih. Tapi di kuburan biasa katanya begitu. Jadi ada request tertentu. Nah, karena Ma'la itu kan kuburan yang katakanlah elit lah singkat. Ya, kuburan orang-orang saleh. Jadi mesti pesen gitu. Saya dengar begitu.
Jadi kalau kita nggak pesen, itu dikubur di mana aja. Mungkin mereka buat kuburan baru ya, karena udah terlalu penuh. Nah, maka umur sekian, jenazah yang pernah dikuburkan di Ma'la itu akan digali. Dionggokkan tulangnya, nah, dimasukkan ke wadah tersendiri. Nah, jadi nanti gantian lagi, siapa lagi. Itu sudah betul-betul di administrasinya ketat. Termasuk Kiai Zubair Ma'mun, ya kan? Zubair Ma'mun. Sudah saatnya digali, begitu digali, masih utuh jenazahnya. Yang lain-lain umur segitu udah pada busuk. Maka lagi, ditimbun lagi. Jadi bukan orang dulu aja, orang sekarang pun ya, kalau Allah bisa berkehendak itu masih utuh. Nah, termasuk yang di Anyer itu. Ketika ada perluasan, digali, kampung apa gitu, itu jenazahnya utuh. Padahal sudah mungkin ratusan tahun. Diperkirakan meninggal sebelum Indonesia merdeka. Nah, jenazahnya masih utuh. Tapi jenazah utuh apa enggak, itu apakah mempengaruhi kebahagiaan di akhirat apa enggak? Saya sih belum melihat ada kaitannya. Jadi kalau jenazahnya utuh berarti tanda di sananya nanti bagus itu. Saya belum pernah melihat begitu. Cuma itu menjadi tanda saja. Karena soal jenazah utuh ini bukan monopoli orang Islam sih. Orang kafir juga ada. Beberapa yang ketika digali lagi mestinya udah busuk ya. Tapi dia masih utuh. Cuma mereka mungkin formalin ya. Nah, mereka pakai formalin. Kalau kita kan enggak. Itu bedanya. Kita lanjutkan. Man shalla ala janazatin fil masjid fala syai'a alaih. Barang siapa, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyalati mayit di masjid, fala syai'a alaihi, maka tidak ada sesuatu atasnya. Ini fala syai'a alaihi mungkin artinya itu tidak dianggap. Artinya tidak menggugurkan, tidak punya arti gitu. Nah, ini hadis yang agak miring ya. Lakin warada fi ba'di nuskhi falaisa lahu, bukan alaihi. Jadi kalau menggunakan alaihi ini konotasinya negatif. Ya. Jadi ada dua hadis yang berbeda. Pertama fala syai'a alaihi. Menggunakan ala. Ala itu konotasinya negatif. Maka tidak ada baginya apa-apa. Maksudnya tidak punya nilai. Orang yang mensalat jenazahkan di masjid tidak memberi nilai apapun. Nah, ini kan berbahaya. Tapi di hadis yang lain disebut laisa lahu syai'. Tidak ada baginya sesuatu. Lahu. Ya, menggunakan lahu. Lahu ini sisi positif. Artinya tidak apa-apa. Barang siapa yang mensalat jenazahkan di masjid, maka tidak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa, nggak dosa. Qala Nawawi wala hujjata lahum hina idzin fihi. Kata Imam Nawawi, tidak ada hujah bagi mereka waktu ini. Maksudnya orang yang menyatakan tidak bernilai, ya itu tidak boleh kita anggap. Nah. Artinya sholat di masjid itu tidak ada masalah. Begitu menurut An-Nawawi. Maka kita harus berpegang di sini. Apakah kita boleh bebas mazhab enggak? Ya, karena modal kita kurang sih ya. Anda boleh saja membangun mazhab baru kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Lah yang bahasa Arabnya keteteran gitu. Gimana? Mau tidak bermazhab? Contohnya, kalau mau ke pasar lewat mana? Ada orang yang bilang lewat terowongan situ. Ada yang bilang lewat sana. Ada yang bilang lewat Kubang Laban. Yang benar yang mana? Semuanya benar, cuma caranya berbeda. Kalau Anda lewat terowongan, ngembeng airnya, kecepretan tuh. Deket sih deket ya, cuma itu.
Nggak bisa dilakukan dengan jalan kaki. Pasti blok, kecuali pakai sepatu boot. Kalau lewat sana, yaitu jalan yang memang bagus. Kalau lewat sana, Anda mau jalan-jalan boleh lewat Kubang Laban. Sama saja nyampe. Nah itu cara berpikir. Ya sama dengan ini. Jadi masalah-masalah ini tidak bisa dipecahkan oleh akal. Masalah gaib. Kan masalah gaib ini nggak bisa dipecahkan oleh akal. Maka satu-satunya yang bisa dicermati itu dalil. Karena yang namanya gaib itu kan tidak bisa diakses ya oleh indera, tidak bisa diteliti, tidak bisa berdasarkan pengalaman, tidak bisa diuji. Nah, itu jadi satu-satunya dari dalil. Yang ketiga, tajujuz salat ala mayit fil musalla. Salat mayit boleh di musola. Ya. Kalau kita musola dan masjid beda ya. Apa bedanya? Tahu nggak? Musola dan masjid itu bedanya apa sih? Musola itu artinya tempat sholat, masjid tempat sujud. Bedanya apa? Kalau di Indonesia, musola itu sifatnya masih pribadi. Contohnya sebuah perusahaan mendirikan tempat buat karyawan, itu namanya musola. Kalau masjid adalah tempat untuk sholat yang bisa diakses semua orang. Kepemilikannya diserahkan pada Allah. Nah, jadi artinya wakaf. Masjid itu harus wakaf. Nah ini yang susah ini masjid perusahaan ini nih. Masjid perusahaan. Seperti Masjid Asahimas, Masjid Chandra Asri, itu kan khusus buat karyawan, sifatnya nggak terbuka. Kalau kita ini kan terbuka, ya, nggak mungkin orang masuk sini. Anda siapa? Warga bukan? Nggak ada. Nah, karena gini buat wakaf. Wakaf itu berhenti, dihentikan dari hak pemilikan untuk umum, dikembalikan pada Allah. Itu namanya wakaf. Syarat Jumat itu harus di masjid jami, masjid yang nilainya wakaf. Juga menjadi syarat untuk memperoleh Lailatul Qadar. Jadi kalau masjid yang tidak sifatnya umum, kebanyakan ulama tidak menganjurkan. Ya artinya bagaimana kalau kita punya musola, ya kita kaya kan, tanah kita luas, perusahaannya banyak. Lalu saya dirikan musola, sebab kalau enggak didirikan nanti karyawannya bertebaran kemana-mana, susah dilacak. Susahnya orang Islam begitu, wayanya tidur dia sholat, wayanya sholat dia tidur. Udah saatnya masuk, kemana ini orang? Ketiduran. Susahnya begitu, wayanya sholat dia tidur, waktunya tidur dia sholat, ini susah. Nah kalau di situ kan, nah, satpamnya bisa turun, kelihatan. Jadi mudah diakses, kemana-mana bertebaran. Nah ini yang ya mungkin mudah-mudahan boleh lah. Karena kalau enggak susah. Seperti Bank BRI itu punya musola di atas sana, petit. Di tingkat berapa gitu. Lah gimana orang mau naik ke sana, nggak mungkin orang jalanan mau ke sana. Maka kebanyakan masjid itu di lantai bawah supaya mudah diakses. Tajujuz salat ala mayit fil musalla wa yajuzu fil masjid. Boleh di musalla, boleh di masjid. Nah, ini bedanya ya. Jadi musalla itu sifatnya masih properti perusahaan tertentu, itu musalla. Sewaktu-waktu ditutup. Kalau masjid itu harus terbuka. Tidak boleh ditutup karena sudah diserahkan pada Allah kepemilikannya. Jadi sebenarnya nggak boleh sih masjid ditutup, tapi di kampung-kampung sana kan ditutup. Karena suka ada yang jahil. Kalau di Bandung itu sering gitu. Sound sistemnya hilang. Tahu-tahu mau azan nggak nyampe ya ke atas. Dilihat sudah nggak ada. Sering gitu. Maka akhirnya itu pilih-pilih dia waktunya. Udah nggak sholat, tidak boleh tidur di masjid. Ya kan? Padahal tidur di masjid itu boleh. Orang musafir, ya tapi itu udah tidur ngiler pisan. Pergi nggak dibersihin aja gitu.
Iya, datang beda, pergi beda. Kan kerok gitu. Kalau di zaman dulu kan jujur-jujur ya. Ini kita ini kurang. Jadi susahnya gitu. Jadi timbullah sikap saling curiga. Sebenarnya masjid itu rumah umat Islam. Ya, kan disebut Baitullah kan? Bukan berarti Allah tinggal di situ. Rumah umat Islam. Bagi orang yang Ibnu Sabil dalam perjalanan tidak bisa nginep, dia boleh di masjid sebenarnya. Oh, rumah saya kok. Rumah bersama. Maaf, saya mau nginep di sini. Harusnya begitu, boleh. Ya, tapi ternyata masjid-masjid kita tidak ramah. Jadi masjid kalau luas itu ada kamar-kamar. Ya buat sebenarnya sih, buat TKM ya. Bagi mereka yang jaga masjid itu ada kamar-kamar. Jogokaryan apalagi ada ATM berasnya. Ada orang yang naruh aja 1 karung, 2 karung. Nanti dimasukin ke ATM. Jadi yang butuh ngambil. Pas nggak ada beras dia ngambil. Nggak usah malu-malu daripada dia minta. Dia memang dengan cara begitu nggak diketahui siapa pemberi, siapa penerima. Itu satu kreasi yang bagus menurut saya. Nah, kita lanjut. Sekarang giliran at-takbir alal janazah. Takbir dalam sholat janazah. Dari Abdurrahman bin Abi Laila, kana Zaid bin Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an. Zaid bin Arqam, seorang sahabat radhiyallahu an, bertakbir menyalati janazah-janazah arba'an 4 kali. Wa innahu kabbara ala janazatin khamsan. Pernah juga beliau sholat dengan 5 takbir. Ya, boleh jadi. Faqala kana Rasulullah yukabbiruha. Rasulullah pernah melakukannya. Jadi sahabat itu kepengen meneladani. Walaupun Rasul salah, diteladani aja. Artinya kalau dalam bahasa Jawa itu menangi. Nah, contohnya Rasulullah mencontohkan poligami. Tidak semua sahabat poligami, sehingga menangi. Jadi kalau ada yang poligami, kita bersyukur. Berarti kewajiban kita sudah diambil dia. Nggak usah saya. Syukur, alhamdulillah. Saya jadi gugur gitu lah. Karena kan berat kan? Sudah gugur, Mak. Terima kasih. Jangan dipahit. Kenapa? Rata-rata nggak ada sih. Karena di sini terbiasa menghitung. Kan sudah gajian udah kehitung tuh. Wah, cukup buat 1 orang ini. Kalau 2 over ini. Tekor. Kan? Maka dia berhitung. Kebanyakan ngitung ini. Karyawan-karyawan terlalu banyak perhitungan. Sehingga berat. Iya. Kalau negara memberikan kebijakan insentif, mungkin semuanya nambah. Ya, karena di negara-negara barat itu negara turun memberikan insentif. Contohnya negara Jerman. Warga Jerman semakin hari semakin berkurang. Yang nambah itu yang pendatang. Sehingga pemerintah Jerman memberikan insentif bagi kalian yang asli Jerman, nambah itu akan diberikan insentif oleh negara. Termasuk saya dengar Singapura. Jadi kebanyakan nambahnya itu orang pendatang. Ini kan lama-lama bahaya. Seperti yang terjadi di Mesir, Fir'aun. Orang Israel nambah terus. Pribuminya berkurang, maka dibunuh sama dia. Untuk mengurangi populasi. Nah, kita umat Islam ini nambah terus. Sementara agama lain diminta untuk mengurangi. Mereka kan takut. Nambah anak, tambah anggaran. Orang Islam nggak mikir. Tukang beca, istrinya 4. Dia nggak mikir gitu. Ya nggak tahu ya. Kalau tukang beca itu justru ngatain kita. Kamu yang nggak mikir.
Udah tahu enak, kenapa nggak dijalanin? Malu-malu kucing gitu. Nah, itu. Dia ngatain kita begitu, kita ngatain dia. Wah, dasar. Saling tuding. Maka kebijakannya tergantung pada masing-masing. Jangan maido. Yang penting itu, kaidah poligami rukun. Rukun enggak? Beres enggak? Tanggung jawab enggak? Nah, kebanyakan, maaf yang ngomong, poligami ini membuat keluarganya berantakan. Kebanyakan. Anak-anaknya kemudian menjadi nakal, berontak. Karena apa? Suasana hidup dalam keluarga itu panas. Saingan semakin tajam. Ya, semakin runcing antara anak si A dan si B itu. Istri yang pertama dan kedua itu nggak akur. Kebanyakan tapi, ya mungkin saja di Bandung, saya lihat ada yang akur. Saking kayanya seorang pengusaha poligami, dia bangun istana sebesar ini, sebesar kesepuhan. Kan istana kesepuhan tuh lihat ya, ada 4 begitu berjajar. Istri 1, istri 2, jajaran. Gedenya segitu, satu-satu. Di Bandung tuh saya lihat, wah ini sukses ya. Kelihatan dari lahirnya tapi dalamnya sukses apa enggak saya nggak tahu. Dilihat dari fisiknya sukses. Satu-satu dikasih sama. Jejeran lagi. Jadi mungkin gilirannya gampang kali ya. Kalau kita kan persoalannya ngumpet. Nah ini ngumpet. Nah teman kita Ustadz Hafidin 4. Karena dia sudah komitmen pada istri-istrinya. Kalau kamu jadi istri saya harus bersedia di poligami. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Nah, dia mau, ya sudah. Di poligami. Nah, itu. Ya. Jadi Rasulullah pernah takbir 5 kali. Nah, maka dicatat oleh sahabat, ya menangilah. Rasulullah begitu sekali-kali kita jalanin. Ya. Kesimpulannya apa? Warada fi sahawa sunan riwayatan iddatun. Nah, ada riwayat yang banyak bi anna takbiratul janazah ala mayit 4 takbirat. Kebanyakan riwayat-riwayat itu menyatakan takbir salat janazah itu 4. Jumlah dari sisi banyaknya ya. Dari sisi banyaknya hadis yang bercerita tentang takbir kebanyakan 4. Wa nukila Ibnu Abdir Bar wa ghair ijma' ala anna la yukabir yaum ila arba'an. Bahkan ada yang mengatakan kesepakatan saking banyaknya. Jadi momen-momen yang dilakukan oleh Rasulullah kebanyakan 4. Wa hadza dalil, ini menjadi dalil ala anal ijma'a hasala ba'da Zaid ibn Arqam radhiyallahu an. Ini menjadi ijma' yang terwujud setelah Zaid bin Arqam ya, bahwa takbir itu 4. Karena begini, kalau ada orang salat janazah di zaman Nabi, dijalani oleh sahabat, 4, kemudian teman-temannya nggak protes, itu seakan-akan menjadi konsensus. Sebab sahabat tidak akan membiarkan kalau ada praktek yang menyimpang. Pasti dia protes. Nah kalau nggak ada protes, berarti mereka sepakat. Cuma salahnya begitu ya, tidak dibuat undang-undang, kan? Kalau sekarang kita hidup bernegara kan, berdasarkan dalil-dalil A, B, C, pengakuan si A, si B, si C yang pernah mengikuti sholat di belakang Rasulullah. 1, yang kedua bla 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 catatan-catatan, maka diputuskan tuh, harus begitu tuh, bahwa takbir sholat jenazah 4. Akan semua sepakat. Nggak ada kata-kata begitu. Waktu dulu nggak ada begitu. Kalau Indonesia kan sudah begitu. Disepakati. Apa yang menjadi kesepakatan. Wal asau anal ijma' badal halal ba'da khilaf yasihu. Yang sah adalah ijma' setelah terjadi perselisihan itu boleh. Wa huwa ra'yu jumhuril khalaf wa salaf. Ini pendapat kebanyakan ulama baik khalaf dan salaf. Ya, jadi takbir sholat jenazah itu 4.
Yang kedua, zahaba ba'du ulama ila anna yukabbir khamsa takbirat. Tapi ada juga yang berpendapat takbir itu 5. Wahtaju bimaruwiya an ana aliyan kabara ala Fatimah khamsan. Mereka berhujah dengan apa yang dilakukan oleh Ali. Ya, yang dilakukan oleh Ali saat beliau mengimami salat Fatimah istrinya. Nah, itu dilakukan 5 kali. Sayangnya tidak ada yang konfirmasi. Punten saudaraku Ali, Anda melakukan 5 itu apa ya lupa, apa memang ada riwayat? Gak ada yang begitu tuh. Hanya lihat aja. Kayaknya setelah melihat nggak bisa salah hanya gitu kan. Gak ada tertanam di hati mereka, lupa kali ya. Coba tak konfirmasi, ini 5 ini apa ada riwayat apa? Nggak ada yang begitu tuh. Sehingga itu sampai ke kita. Nah ini kita bingung jadinya. Mau nanya orang udah nggak ada kan. Maksudnya kalau saya hidup di zaman mereka supaya menghilangkan keraguan, apa salahnya sih nanya gitu. Kalau kemudian berakibat dimaki-maki, ya nggak apa-apa, sejarah mencatat udah pernah nanya aja. Yang penting ini mencari kebenaran. Karena saya pernah dimarahin sama guru saya. Kamu itu nanya terus. Saya jawab, saya haus ilmu. Saya haus ilmu dan saya melihat Pak Ustadz udah umur. Khawatir keinginan saya tidak tersampaikan. Pertanyaan-pertanyaan banyak. Nanti nggak sempat terjawab karena Ustadz sudah tidak ada. Makanya saya tanyakan sekarang mumpung. Diam dia ngomong begitu. Kan kita harus mewariskan Islam ini turun-temurun terus dari generasi. Ya, artinya estafet. Kalau saya nerimanya kurang, ilmu-ilmu Ustadz nggak terserap semua, nanti akan hilang begitu saja, kan sayang. Benar yang saya katakan, nggak lama dia sakit meninggal. Nah, pasti ada informasi yang nggak sampai ke saya. Jadi jangan sampai informasi orang dulu itu kurang, lama-lama habis. Ya, pengalaman-pengalaman orang tua kita harus serap semua. Disesuaikan dengan kondisi hari ini. Karena zaman dulu kan berbeda ya kondisi dengan sekarang. Wa anal khamsa kabbara ala abihi khamsan. Dan Hasan sendiri, jadi Ali pernah mencontohkan ya, mensalatkan Fatimah itu takbirnya 5. Begitu juga Hasan anak beliau itu pernah salat jenazah Ali untuk Ali bapaknya itu 5 juga. Takbirnya 5. Nggak tahu isinya apa nih 5. Wa ana Ibnu Hanafiyah kabbara ala Ibni Abbas khamsan. Begitu juga Ibnu Hanafiyah bertakbir terhadap putra Ibnu Abbas. Ya, putra Abbas. Jadi Ibnu Abbas meninggal, itu diimami oleh Ibnu Hanafiyah. Takbirnya juga 5. Wa ta'awalu riwayat al-arba anal murada ma inda takbirat iftitah wa huwa ba'id. Nah, mereka bertakwil, mereka beralasan 5 itu karena dihitung selain dari takbir. Jadi yang pertama itu takbir, nggak boleh dihitung, sisanya 4. Itu ya, mereka alasan. Tapi ini tidak dikonfirmasi. Apa sampean ini takbir 5 ini apakah lupa? Apa memang pernah melihat Rasulullah melakukannya? Ini nggak ada yang konfirmasi. Jadi mereka nerka-nerka itu loh, ngira-ngira, oh berarti dia nggak ngitung takbir. Apa ya benar? Belum tentu. Menurut saya yang benar konfirmasi. Ya kan? Saya juga pernah mimpin 5. Ada yang nenggor, Bapak tadi 5. Oh iya tah, perasaan 4. Oh berarti lupa saya. Kan terkonfirmasi tuh, bukan sengaja. Oh saya niatnya 4. Tadi 5. Iya 5 Bapak. Oh berarti lupa saya. Tapi itu masih boleh. Ya kalau ngerti hukum kan nggak apa-apa kan. 5. Nggak saya ulangi lagi ya. Begitu. Waduh. Jadi 5 tadi. Waduh tidak sah. Ulangi lagi.
Seperti orang di sini kan dulu pernah kejadian sholat Id, ya, begitu bangun dia nggak takbir tambahan kan, langsung baca. Begitu salam ada yang teriak, tidak sah. Saya dengar. Saya kebetulan juga sholatnya di luar. Tidak sah, keras dia bau. Sholat kita tidak sah. Orang ngelihat pada saya, Pak Syarif gimana? Sah. Jawabnya juga yang keras-keras, jadi sejuk. Sah. Oh ya sah. Sudah. Bayangkan kalau kita nggak boleh taklid kan, mau cari-cari dalil nanti. Sebelum matahari lebih tinggi kan, masih wayanya, waduh sah mah enggak itu cari. Jadi memang orang yang ngerti harus tanya yang ngerti. Tapi kalau semuanya nggak ngerti ini musibah. Waduh, saya juga nggak ngerti. Nanya saya. Nah, ini kalau ada yang ngerti kan, alhamdulillah, nggak apa-apa. Karena takbir itu adalah sunnah. Tuh. Tapi sunnah-sunnah ya harus dijalani. Jadi ada yang ketat, Pak. Sunnahnya itu nggak dianggap sebagai sunnah, seakan-akan wajib. Sunnah di situ dipahami sebagai kelakuan Nabi. Jadi kalau nggak begitu, Anda sudah beda. Ya contohnya, khotbah telunjuk begini. Kan ada yang begini. Khotibnya, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Ada yang begini khotibnya. Ya kan? Ada yang begini. Nah yang pakai telunjuk begini jarang dibahas. Dalam berbagai pengajian, jarang. Terutama di kitab-kitab kuning itu, saya belum pernah melihat ya ada saran dari ulama suruh tunjuk jari begini. Kebanyakan dari salaf, ulama salaf. Ulama salaf yang anunya ke hadis, nah dia tunjuk jari. Makanya kita lihat di kampung-kampung jarang. Ya, terutama yang nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab melulu, itu jarang begini. Anda lihat aja, kebanyakan begini. Khatibnya, nah itu bukan wajib saudara, bukan wajib. Jadi kita ya sudahlah, oh dia ngartinya begitu ya sudah, nggak usah ribut. Nah, di tengah-tengah khutbah kok jadi ribut, ya. Jadi masalah khilafiyah kita harus paham. Kalau nggak paham, kita jadi pemimpin nanti salah. Qala Nawawi, hadzal hadis indal ulama mansukhun. Kata Imam Nawawi, hadis ini mansukh. Yang mengatakan 5 itu sudah diamandemen katanya. Wa dalal ijma'a ala naskhi. Ijma'nya itu sudah disepakati. Jadi ulama yang mengatakan 5 itu disepakati riwayatnya itu sudah dirubah. Riwayatnya itu yang kuat adalah 4. Wal amal ana takbirati arba wa huwa alladhi yu'awwal ay. Yang benar adalah 4. Ya, jadi kebanyakan riwayatnya 4. Ya sudah, kita jangan bikin gara-gara 5. Sudah 4. Nah, isinya apa-apa 4. Nah, nanti kita sampaikan. Sekarang bukan sekedar 4, ada lagi riwayat takbir itu 6. jadi ya itu macam-macam. Dari Ali radhiyallahu an, anna kabbara ala Sahal bin Hunayf sittan. Ali pernah memimpin sholat jenazah, beliau takbir 6. Yang meninggal itu Sahal bin Hunayf. Kata perawi, innahu badriyun. Sahal bin Hunayf ini adalah peserta perang Badar. Jadi peserta perang Badar itu mendapat kualitas lebih, ya, karena dosanya itu diampuni yang sudah dan yang akan datang. Jadi mendapat prioritas. Nah, jadi ini yang meninggal VVIP, singkatnya gitu. Itu ya. Jadi sudah diampuni. Jadi nilainya berbeda dengan orang biasa. Semua perang Badar itu berdasarkan rilis dari Rasulullah, dosanya sudah diampuni. Sampai terjadi ada pelanggaran. Ya. Ada pelanggaran dengan membocorkan rahasia Nabi, yaitu terjadi futuh, ya kan?
yaitu Hatib bin Balta'ah. Nah, seorang sahabat Hatib bin Balta'ah membocorkan Futu Mekah. Tapi pembocoran Fathu Makkah ini bukan merupakan kesengajaan dari Hatib. Niatnya sih memberitahu keluarga secara terbatas. Ya. Tapi namanya berita susah dikontrol. Kalau Anda menginginkan berita itu rahasia, jangan pernah ceritakan pada perempuan. Itu pesan saya. Ini bukan pengalaman perempuan saya, bukan. Kebanyakan begitu, pasti bocor. Jadi dia nggak bisa tahan karena memang senjatanya mulut. Dia kalau iseng ngomong. Kalau iya. Rahasia, tapi sampein. Itu. Rahasia ya. Tapi ngomong kepada orang rahasia lagi. Cuma buat di mulut saja. Ya. Jadi kalau Anda pengen sesuatu itu menjadi rahasia, jangan pernah beritahu perempuan. Pasti bocor. Itu aja pesan saya. Tapi kalau dipandang perlu diberitahu ya silakan sampaikan. Biar bocor. Ya. Makanya itu mungkin intelijen jarang perempuan ya. Intelijen itu kebanyakan laki-laki. Jadi kenapa laki-laki ini dibedakan? Karena laki-laki kalau mau ngomong tuh mikir. Akibatnya, terutama faktor usia ya. Tambah usia, tambah dia mikir. Pertimbangannya lebih banyak. Tapi nanti kalau usia nambah-nambah terus udah batasnya overtime, sudah sama begitu lagi. Balik lagi ke awal lagi. Apa aja diomongin. Jadi Anda harus mengetahui psikologi. Kalau ada orang tua ngajak Anda ngobrol, itu nggak sembarang orang. Ya, nggak sembarang orang bisa dijadikan teman ngobrol. Anda terpilih untuk menjadi teman curhat. Itu ibadah, saudara. Makanya maafnya ngomong, Pak Sumedi, itu saya sering temani, karena jarangnya bisa ngobrol dengan beliau. Ya, kita menghargai masa lalunya, banyak pengalaman. Kita hargai. Boleh jadi pengalaman-pengalaman itu bisa menjadi bekal yang bagus buat kita. Yang kita tidak peroleh di buku. Nggak bisa didapat di buku. Karena dia punya ciri-ciri begini, ciri-ciri begini. Pengalaman orang tua penting. Karena kita tahu orang Indonesia ini jarang menulis, kebanyakan omong. Nah, ya, jadi kebanyakan tuh pengalamannya dituturkan lewat bicara, ditransfernya lewat bicara. Jarang ditulis. Orang Indonesia kalau mau nulis, wow, udah berjilid-jilid. Kalau orang Barat pengalamannya sedikit, nulisnya banyak. Apa saja ditulis, kadang-kadang ngawang tuh kemana-mana. Manusia lah dari monyet. Itu kan menjatuhkan harga diri kita. Iya, harga diri dia juga. Kalau jumlahnya cuma 9 orang, apakah 9 itu satu baris? Kalau di sini kan satu baris 32 kalau nggak salah, dari sono ke sono. Ya, kalau gemuknya rata-rata. Saya lihat sih 32 orang, satu baris. Kalau yang datang cuma 9, satu baris saja kurang. Bagaimana ini? Nah, kata di sini 3, dibuat soft 3 soft. Iya, 3 soft. Tapi kayaknya kalau dibuat satu kayaknya lucu ya. Apa karena itu jarang kita lihat? Contohnya yang datang cuma 10, dibuat satu aja gitu. Dari sana ke sana. 5 sebelah kiri, 5 sebelah kanan. Atau bagusnya dibuat 3-3. Kayaknya lebih bagus 3-3. Iya, 3. Jadi kalau satu, kayaknya ada yang aneh itu. Tapi aneh ini tidak bisa menjadi ukuran. Aneh itu bisa terjadi karena Anda jarang melihat. Ya kan? Jadi aneh tidak boleh jadi dalil hukum. Karena kan itu, dalam Islam kan dikenal ma'ruf dan mungkar. Aneh itu karena mungkar. Yang namanya mungkar itu bukan keburukan. Jadi dalam Islam harus dibedakan, keburukan itu namanya syar. Kebaikan namanya khair. Tapi kita disuruh menyuruh yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Yang baik dari langit,
belum tentu jatuh ke bumi itu baik. Ya kan? Yang baik dari langit, dari Allah, belum tentu ketika turun ke bumi menjadi baik. Maka tugas kita menjadikan yang baik itu ma'ruf. Dikenal, disosialisasikan. Oh ini loh, menjadi orang Islam itu ma'ruf. Sholat itu ma'ruf. Sehingga kalau ngelihat orang tidak sholat, dia aneh gitu. Oh bisa ya, orangnya Islam tapi nggak sholat, mungkar. Dia mungkar. Mungkar itu yang diingkari. Yang buruk dari Allah belum tentu turun ke bumi ini mungkar. Kita tugasnya yang buruk itu dibuat mungkar. Jadi mungkar itu pekerjaan kita, ya, menjadikan sesuatu yang buruk menjadi mungkar itu tugas kita. Menjadikan sesuatu yang baik menjadi ma'ruf itu tugas kita. Apalah jadinya kalau contohnya ini azan Jumat 1 itu ma'ruf, itu khair. Baik menurut Allah, tapi belum tentu turun ke bumi menjadi ma'ruf. Sehingga begitu kita azan 1, orang mendelik. Oh cuma 1? Nah itu berarti belum sosialisasi. Jadi tugas kita itu adalah mensosialisasikan yang baik menjadi ma'ruf. Yang buruk menjadi mungkar, itu tugas kita. Ya, sebelum diundangkan tuh, menjadi tradisi, nah, kita umumkan dulu ini baik, ini buruk. Jadi ada orang yang berbuat salah, ketika ditegur dia nggak merasa bersalah. Contohnya apa? Salaman setelah sholat. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi, dia salaman. Yang lagi zikir juga salaman dulu. Dia nggak tahu bahwa ini mungkar. Dia nggak tahu ini ada buruk. Karena dia taunya baik, namanya salaman itu bagus. Nah ini terjadi miskomunikasi. Saudara, saya sebagai pengurus kuburan, nanti bangun kuburan yang kira-kira. Awas kalau nggak standar. Harusnya begitu. Jangan kegedean. Bukan saya nggak percaya saudara nggak punya uang, saya percaya. Tapi jangan pakai buat itu. Karena kita sudah ada kesepakatan standar. Harus ngomong, setiap disuruh ngomong dia lari. Harusnya dia ngomong karena dia ngurus. Bukan saya ingin menghindarkan, paling enggak sepatah dua patah kata dia ngomong sebagai pengurus. Ya, harus ikut kesepakatan. Dia buat kesepakatannya apa. Yang saya rindukan adalah kuburan itu seperti taman makam pahlawan. Kalau mau persis Arab kan mungkin kita ekstrim ya, cuma batu doang, nggak ada nama kan di sana kan. Kayaknya untuk Indonesia dianggapnya mungkar. Oke, kalau mau kasih nama itu kayak taman makam pahlawan, ukurannya sama. Nggak boleh satu lebar satu mentang-mentang gratis 3 meter. Lah, jadi kan susah sananya itu, nyimpang pasti. Kan gitu kan? Terus ditata. Saya pernah mengusulkan supaya dibeko dulu tuh calon-calon kuburan. Seperti Jakarta kan begitu, nanti diisi pasir bagaimana tuh? Ya, nanti begitu wayanya dibutuhkan tinggal diambil doang. Nggak perlu nunggu-nunggu itu tadi penggali kubur. Sudah. Beliau jawab apa? Siapa yang mau duluan? Bukan mau duluan persoalan. Kok siapa mau duluan sih? Bukan mau duluan, pikirannya itu harus makro gitu loh. Semua orang akan meninggal. Kita gali dulu. Kalau yang daerah-daerah rembes, diantisipasi dulu. Wah, kalau hujan bagaimana? Masuk, dialirkan dulu kemana. Itu baru profesional. Maka saya cenderung mendukung kuburan yang profesional. Seperti yang sekarang ada di Serang apa ya? Saya lupa itu. Sudah ada Al-Azhar. Kalau di Kerawang sudah duluan. Jadi tertata rapinya. Orang kalau datang ke kuburan itu nyaman. Bisa ziarah, tidak menginjak kuburan lain. Itu yang saya dambakan. Karena Islam dalam kuburan, apalagi masjid ya, kuburan saya diatur. Datangnya harus salam. Walaupun nggak ada yang jawab.
Sudah tak bolak-balik masjid nggak tahu malu. Datang nggak ada orang salam. Wah, tambah kentir katanya. Orang melihatnya begitu. Bolak-balik ke masjid, nggak malu, nggak apa. Warawiri 5 kali. Datang ke tanah lapang, nggak ada apa, nggak ada orang, nggak ada apa, salam. Wah, orang yang luar melihatnya begitu. Ya, demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.